kalau bisa mengatakan adalah mungkin adalah waktu untuk kita bahasa saya adalah lebih pada tahan dulu lah. Tahan dulu. Hold ya. Hold dulu kalau bahasa saya begitu. Jadi jangan terlalu proaktif sebab dia unpredictable sekarang ini sudah. Iya. Volatil banget malah Volatil pergerakannya. jadi artinya adalah banyak teman-teman tuh akhirnya ya gimana ini, jadi banyak komplain, banyak stres, mengatakan oke, hari ini coba di hold dulu, tapi saya mengatakan selama keywordnya masuk kepada emiten yang fundamentalnya kuat, ya saya mengatakan, dan kalau rasanya memang dia ada penurunan, oke, ya, bersabar aja gitu kan, itu keyword pada konteks. Tapi kalau yang di luar itu kita mengatakan ya lepas saja sudah. Saya terus terang pada mereka karena memang kasihan, sebab ya tahulah kita nggak bisa diprediksi sekarang ini. Iya, waktu awal tahun kita sempat prediksi ya, bagus betul. banget ya, awal-awal sempat naik 9.000. Itu memang banyak yang happy lah pada saat itu. Happy banget. Happy banget mereka. Tapi saya mengatakan ya tidak selalu hidup itu kan happy terus. Iya. Nah, jadi saya mengatakan perlu ada sedikit kita tahan dulu, tarik nafas dulu, lebaran dulu, kita banyak dulu makan makan kue lebaran, lontong sayur, lontong sayur, rendang juga. Ya game-game gitu kita coba infokan ke teman-teman selama ini yang ada. Nah, kalau misalkan kondisi saat ini kan masih benar-benar volatil banget ya. Kalau buat investor enaknya kalau misalkan kita bikin strateginya untuk jangka pendek aja, atau kita buat kayak investasi jangka menengah aja dulu nih di tengah situasi. Kalau saya ini jujur ya, kita rutin banyak kita diskusi tentang kepada teman-teman itu, kita lebih suka kepada mereka untuk melihat kepada menengah bahkan long term. Jadi jangan bermain short term dulu. Sebab saya mengatakan tadi volatility-nya itu kecuali ini Mas, mungkin saya mengatakan karena memang di kita ini kan kita ILF Academy udah 10 tahun coba untuk membantu rekan-rekan hampir di gak banyak, kita baru total 60.000 orang lah baru dalam kelas kita yang hadir, saya mengatakan. Kita mengatakan karena kan tipe orang macam-macam ya. Iya. Ada yang memang dia high risk taker gitu. Nah, kalau mereka kita kembali pada dia, kemampuan dia untuk experience sudah berapa lama. Ya, karena kadang kita bimbing kan 3 bulan rata-rata, habis nanti dia banyak melatih, dia dapat pola pattern yang ketemu, saya mengatakan, dan dia ada waktu untuk mantengin contoh pasaran Jawa itu, saya mengatakan oke, cari emiten-emiten yang sedang berhubungan dengan minyak, dengan apa contoh begitu, dengan energi lah. Nah itu nggak apa-apa. Tapi bagi yang memang waktunya mereka ibaratnya nggak mampu untuk melihat, kemudian nggak mampu analisa lebih dalam contoh begitu, kita katakan yang penting yang investasi investor aja betul. Ya. Itu berapa strategi kita sarankan, jadi tidak semua orang juga, tergantung dia mau pakai baju apa, baju trader kah atau baju investor. Dan trader kan dibagi-bagi lagi tuh, ada yang swing lah, ada yang scalping lah. Nah kalau kadang-kadang kan mau cepat-cepat aja mereka ini dapat cuannya, tapi saya mengatakan oke, tapi coba dilihat momentumnya karena kan harus dilihat, diamatin lah. Jadi agak berisiko ya kalau kita misalkan beli saham pagi jual sore, masih berisiko kalau saat ini ya. Kalau saat ini sebenarnya risikonya itu kalau ini saya buka pada apa yang kami lakukan ya Mas ya. Kalau mereka sudah punya experience kuat sebagai trader, terutama di scalping, ya oke, dia tahu risknya, take risknya dia tahu, maka done. Tapi bagi teman-teman yang masih ibaratnya masih baru belajar, baru cari pengetahuan, cari info, jangan coba masuk ke situ deh. Itu bunuh diri dong saya katakan. Bunuh diri, ngeri. Itu bunuh diri itu. Ya, bisa cut loss banyak itu. Habis sudah itu saya katakan. Nah kalau misalkan kita dengan kondisi saat ini nih, kalau kita cari momentum, kira-kira momentum apa yang tepat untuk masuk ke saham syariah? Saya melihatnya adalah lebih kepada tadi memang momentum di sektor yang berhubungan dengan dengan konsumer ya. Ya, itu kemudian pangan, contoh begitu. Saya melihat di situ malah. Kalau energi ini tadi saya katakan karena kan ya perang ini kan berhubungan dengan dia sangat volatile sekali. Nah, tapi kalau sektor-sektor teknologi masih oke, saya katakan pada mereka itu biasa begitu. Kita akan banyak fokus itu tapi yang sifatnya di long term. Yang long term artinya adalah yang investor tadi. Nah, itu mereka silakan masuklah di situ tuh masih oke lah karena orang masih butuh
ya, kebutuhan sehari-hari itu masih oke. Itu biasa kita akan coba berikan ya saran lah. Ya, tapi kan tetap dilihat lagi masing-masing. Nah, kalau misalkan kita bicara nih, kali kan kita udah masuk ke beberapa ya penjelasan kapan masuknya tepat. Nah, kalau kita bicara bedanya saham syariah dengan saham reguler tuh seperti apa tuh Oke, yang membedakan? ini yang memang yang banyak orang belum paham ya perbedaan. Jadi secara prinsip tuh saya mengatakan ada 4. Ya, yang pertama itu adalah saham syariah reguler itu, yaitu kalau yang saham syariah itu dia tidak melakukan transaksi di emiten yang berhubungan dengan minuman keras, ya, tidak bukan usaha di bidang itu. Minuman keras, kemudian di bidang riba, contoh itu perbankan, tidak semuanya memang saya katakan itu dia. Itu dari segi produknya. Yang kedua itu berhubungan dengan yang ini based on Fatwa MUI, yaitu tidak melakukan nama insider trading. Ya, itu dilarang. Yang ketiga itu tidak mengambil margin call itu. Jangan ikut margin ya gitu. Yang terakhir adalah yaitu terkait dengan short selling. Nah, ini 4 poin ini yang sebenarnya yang secara syariah itu dilarang. Yang setelah itu selain ada itu oke. Maka sebenarnya banyak teman-teman tanya dengan siapa sih beda prinsipnya? Yang 4 itu aja. Selama 4 tadi misalnya Anda tidak ngikutin ya sudah dan gitu prinsipnya. Nah, kalau kita bicara sektor nih, kalau sektor-sektor syariah dengan kondisi saat ini kan tadi sempat disebutkan juga ya saham-saham energi masih salah satu yang potensial besar. Tapi kalau misalkan saham energi, apalagi yang menarik untuk dipantau oleh sobat investor, sobat cuan terutama? Ya, jadi saya melihat adalah yang mereka tadi sangat teknologi. Jadi teknologi itu masih oke ya, karena itu kan momentumnya tetap dia berjalan terus gitu ya. Ya kan banyak itu nanti bisa kita searching. Yang ini yang kita coba berikan saran lah kepada mereka dari bidang teknologi, kemudian juga di bidang consumer good contoh begitu. Nah itu yang kita coba sarankan untuk mereka ambil lah hari ini sebagai potensi, tapi ingat tadi yang long term. Iya, long term ya tetap ya. Investor lah jadi. Emang kalau misalkan investor banyak ya, kalau misalkan orang mencari cuan kan, kalau misalkan hanya investor agak lama Ya memang, ya karena memang saya katakan tadi hari ini jangan terlalu agresif dulu deh. Karena kalau kita ingin mau cepat, betul sebagai trader aja memang sangat, cuma kan momentumnya itu jangan dipaksa gitu bahasa saya. Iya. Dulu biasa kita sebelum ya kondisi oke lah contoh begitu. Ya mereka ya banyak cuan juga dapat. Tapi dalam kondisi hari ini kemarin memang banyak nelfon saya misalnya. Ngomong apa aja tuh? Ya nelfon gimana jadi udah begitu semua sekarang. Karena mereka kan ya kita guide, kita bimbing gitu ya. Tapi akhir pada saat market tuh berbalik dan kondisi ini mereka langsung kaget gitu loh.